Bab 977, Yang Chen dan Jinling Saintes. Jadi ini adalah alam bela diri bumi. Yang Chen berdiri, merasakan perubahan dalam dirinya sejak periode alam bela diri sejati. Saat ia dengan santai menunjukkan gerakannya, trukinya mengalir seperti arus laut, menyebabkan Yang Chen mendesah dalam hatinya. Ia telah menjadi jauh lebih kuat, tak tertandingi dibandingkan dengan saat ia berada di alam bela diri sejati. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sedikitnya 10 kali lebih kuat. Sekarang, jika dia menggunakan teknik tombak pembantai dewa terhadap seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 alam bela diri bumi atau bahkan terhadap seseorang di alam bela diri surgawi setengah langkah, membunuh dengan satu tembakan mungkin bukan hal yang mustahil. Ini juga berarti bahwa sampai batas tertentu, dia telah memperoleh lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan diri. Sayangnya, kondisi pikiranku masih belum cukup, aku harus menyingkirkan menara percobaan alam bela diri bumi dari pikiranku untuk saat ini. Ngomong-ngomong, jika aku melewati menara percobaan sekarang, pasti akan ada keributan di luar. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin terlalu menonjol, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Menarik perhatian atau tidak, dia harus menghadapi situasi ini. Kecuali dia tidak ingin menantang Trial Tower. Baiklah, ayo kita keluar dan melihat-lihat dulu. Yang Chen meninggalkan menara percobaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, ia harus menghadapinya secara langsung. Saat dia keluar dari menara percobaan, dia dapat melihat banyak sekali pasang mata yang memandanginya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Ada seorang seniman bela diri alam bela diri surgawi yang samar-samar mengintai di balik bayangan. Yang Chen langsung merasakan sesuatu, tetapi perasaan samar itu dengan cepat memudar. Pengamatannya sangat akurat, dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kekuatan jiwa ilahi yang cukup kuat untuk menyapu lapisan ke-7 alam bela diri bumi dengan mudah. Dengan kekuatan jiwa ilahi seperti itu, mendeteksi kehadiran seniman bela diri alam bela diri surgawi yang tidak siap menghadapinya bukanlah tugas yang sulit. Sayangnya, saat seniman bela diri alam bela diri surgawi merasakan deteksi Yang Chen, dia menjadi waspada dan menyembunyikan diri, mencegah Yang Chen mengamati detail lebih lanjut. Akan tetapi, sekadar menyadari keberadaan seniman bela diri alam bela diri surgawi yang bersembunyi dalam bayang-bayang sudah cukup bagi Yang Chen. Seorang seniman bela diri alam bela diri surgawi. Yang Chen bergumam dalam hatinya, tampaknya tindakanku telah membuat seluruh kota utama Longwin khawatir. Sekte Huangdao berada di belakang kota utama Longwin, dan mereka adalah musuhku, bukan teman. Apakah mereka mencoba untuk memenangkan hatiku atau menjadi musuhku? Aku harus memikirkan beberapa cara. Lagi pula, mustahil baginya untuk benar-benar berteman dengan Sekte Huangdao. Itu Yang Xilin. Dia keluar. Coba kulihat, dia memang masih sangat muda. Aku yakin dia bukan salah satu dari mereka yang mengubah penampilannya dengan cara tertentu setelah menjadi kuat dalam seni bela diri. Dia memang sangat muda, tidak ada keraguan tentang itu. Meskipun wajah-wajah muda yang diciptakan dengan berbagai cara mungkin tampak nyata, pada akhirnya, tetap saja cukup mudah untuk melihat perbedaannya. Kecuali jika seseorang adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang mencapai ranah yang tidak dapat dicapai orang lain di usia yang sangat muda. Dilihat dengan mata telanjang tidak mutlak, namun, itu sudah cukup untuk melihat banyak hal. Semua orang kurang lebih telah menentukan usia Yang Chen sekarang, setidaknya apa yang dikatakan gadis suci Jinling akurat. Gadis suci Jinling tidak berbohong. Yang Xilin masih terlalu muda. Gadis suci Jinling. Yang Chen mendengar seseorang menyebutkannya. Di dalam hatinya, jiwa keilahiannya mengenali wajah yang dikenalnya. Itu adalah seorang wanita, yang kebetulan berada di dekat gerbang Luosheng. Dilihat dari penampilannya yang cantik dan tenang, dia adalah Ruan Jinling, yang pernah bertemu dengannya sebentar. Ruan Jinling berdiri dekat gerbang Luosheng untuk menarik perhatian Yang Chen secepat mungkin. Sekarang setelah dia berhasil, pilihannya terbukti benar. Melihat tatapan Yang Chen akhirnya tertuju padanya, Ruan Jinling tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yang, saya tidak menyangka takdir kita begitu saling terkait. Baru sekitar 2 bulan sejak terakhir kali kita berpisah, namun kita bertemu lagi." Melihat Ruan Jinling bersikap seperti ini, Yang Chen pun berjalan mendekat dan menjawab dengan sopan, "Memang benar, semua ini adalah takdir."
Ruan Jinling tersenyum tipis dan berkata, ngomong-ngomong, sepertinya He Xiaofeng dari Sekte Donghuang kita bersikap tidak sopan tadi dan menyebabkan pertengkaran dengan Tuan Muda Yang. Itu semua hanya kesalahpahaman. He Xiaofeng, kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan Muda Yang, masalah ini sepenuhnya salahmu. Sekarang kamu tahu apa maksudnya ketika mereka berkata, selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana, kan? He Xiaofeng kini benar-benar yakin dengan Yang Chen. Mengesampingkan masalah mencapai lantai 20, bahkan kekuatan alam bela diri bumi Yang Chen yang sulit dipahami sudah cukup untuk membuat semua orang tercengang, tidak menyisakan kesempatan untuk dibandingkan. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa kewalahan saat berhadapan dengan seorang seniman bela diri Earth Martial Realm berusia 21 tahun? Sungguh menakutkan hanya dengan memikirkannya. Dengan mengingat hal itu, He Xiaofeng tentu saja tidak ragu lagi dan segera meminta maaf, Tuan Yang, itu salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak meremehkanmu, dan aku juga seharusnya tidak berbicara kasar. Aku harap kamu bisa mengabaikan kesalahanku karena wajah gadis suci. Tolong jangan masukkan ke hati. Melihat He Xiaofeng meminta maaf dengan tulus, Ruan Jinling berkata dengan lembut, Tuan Muda Yang, seperti yang Anda lihat, He Xiaofeng sudah meminta maaf. Tolong jangan menaruh dendam padanya. Ya, aku hanya bingung saat itu. Hehe, He Xiaofeng menggaruk kepalanya, sedikit malu. Yang Chen tersenyum masam, gadis Jinling, apakah menurutmu aku orang yang picik? Aku hampir lupa apa yang dikatakan Tuan Muda He sebelumnya. Di mana dendamnya? Bahkan jika ada, itu semua sudah berlalu. Ruan Jinling melihat bahwa Yang Chen tidak menyebutkan apapun tentang dendam dengan He Xiaofeng dan merasa lega. Dia khawatir bahwa Yang Chen akan memiliki konflik dengan Sekte Donghuang, yang akan memengaruhi kesannya terhadap mereka. Tidak mengherankan dia sangat mementingkan Yang Chen. Jika Yang Chen hanya seorang jenius biasa, ceritanya akan berbeda. Namun, jenius macam apa Yang Chen itu? Dia adalah seorang jenius super yang telah mengalahkan 3 kekuatan super dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dengan sikap lembut dan ramah, gadis suci Jinling berkata, Tuan Muda Yang, karena Anda baru saja melewati menara ujian, Anda pasti sangat lelah. Saya telah menyiapkan rumah teh untuk kita, jadi mengapa Anda tidak bergabung dengan saya untuk minum? Melihat undangan tulus dari gadis suci Jinling dan mengingat kejadian dengan seniman bela diri alam bela diri surgawi sebelumnya, Yang Chen berpikir sejenak sebelum menyetujuinya, karena gadis suci Jinling telah mengundangku dengan begitu hangat, bagaimana mungkin aku tega menolaknya? Hanya orang-orang di gerbang Luoshengku yang kukhawatirkan. Jangan khawatir, tidak ada salahnya membiarkan mereka ikut juga. Ruan Jinling tersenyum manis. Baguslah. Yang Chen merasa tenang. Kalau begitu, aku akan menuruti ajakanmu. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, dia membutuhkan seseorang untuk melindungi dan membantunya mengatasi masalah yang akan dihadapinya. Gadis suci Jinling adalah salah satu orang tersebut, dan Sekte Donghuang, yang diwakilinya, juga termasuk salah satunya. Awalnya, Yang Chen tidak mengetahui niat gadis suci Jinling, tetapi undangannya sangat jelas. Karena memang begitu, tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak. Dibandingkan dengan Sekte Huangdao, yang tidak memiliki hubungan baik dengannya dan tidak mungkin berubah dari musuh menjadi teman, dia jelas memilih Sekte Donghuang sebagai gantinya. Maka, di bawah tatapan semua orang, Yang Chen, anggota gerbang Luosheng, dan anggota Sekte Donghuang meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Bab 978, Dua Pilihan. Kepergian keduanya langsung menimbulkan keributan. Sungguh pasangan yang serasi, cantik dan heroik. Gadis suci Jinling, sebagai orang suci Sekte Donghuang dan jenius nomor 1 di antara keturunan perempuan Sekte, benar-benar sesuai dengan namanya. Dia juga salah satu dari 10 wanita tercantik di kota utama Longwin. Namun, sangat disayangkan bahwa orang suci Jinling tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada siapapun, selalu menjaga jarak. Namun hari ini, dia secara mengejutkan mengundang seseorang untuk minum teh. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Crazy-Win jika dia melihatnya. Jika aku ingat dengan benar, Lin Crazy-Win telah mengejar gadis suci Jinling dengan sangat ganas. Dulu, Lin Crazy-Win mengira hanya dia yang layak mendapatkan gadis suci Jinling. Dulu, ada yang mengira bahwa gadis suci Jinling memiliki standar yang tinggi,
Tetapi sekarang tampaknya bukan karena mereka memiliki standar yang tinggi, tetapi karena gadis suci Jinling memiliki visi yang jauh ke depan. Jika aku tidak salah mengamatinya tadi, Yang Xilin telah mencapai alam bela diri bumi. Apa? Kamu tidak salah lihat, kan? Alam bela diri bumi. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Memang benar, aku juga melihatnya. Wajar saja bagi kalian yang kekuatannya lebih rendah untuk tidak melihatnya. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Yang Chen telah mencapai alam bela diri bumi, mereka semua terkejut dan terdiam sejenak. Berita ini memberikan dampak yang besar. Orang yang paling malu adalah Bai Hecheng. Dia juga salah satu pengejar gadis suci Jinling. Ketika melihat Yang Chen dan gadis suci Jinling pergi, wajahnya menjadi gelap. Sayangnya, gadis suci Jinling tidak memperhatikannya, dan dia tidak berani menantang Yang Chen sama sekali. Sialan, sialan, dari mana orang ini datang? Bai Hecheng masih tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa menjadi iblis seperti itu. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Yang Chen memang telah mencapai tingkatan iblis, yang membuat orang-orang putus asa. Pada saat yang sama, kisah Yang Chen menyebar ke setiap sudut kota utama Longfeng dalam sekejap. Berita tentang Yang Chen dan gadis suci Jinling minum teh bersama menyebar ke orang-orang di kota utama Longfeng, dan pada saat yang sama, berita itu juga sampai ke telinga sekte Huangdao. Pada saat yang sama, di sebuah kedai teh yang tenang di kota utama Longwin. Di dalam kedai teh, Yang Chen dan gadis suci Jinling duduk berhadapan, sementara orang lain dari sekte Donghuang dan sekte Luo Sengmen berkumpul di kediaman terdekat. Baik gadis suci Jinling maupun Yang Chen menyetujui pengaturan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa bersama dengan gadis suci Jinling sekarang sangatlah aman. Dimanapun dia tinggal di kota utama Longfeng, sekte Huangdao dan para monster tua di kota utama tidak berani menyentuhnya. Tuan muda Yang, bagaimana tehnya? Gadis suci Jinling bertanya dengan lembut, memperlihatkan kelembutan seorang wanita. Yang Chen mencicipi teh itu dan berkata dengan tenang, tehnya memang berkualitas tinggi, tetapi hanya sekadar teman. Kecantikan Nona Jinling adalah daya tarik utamanya. Ruan Jinling tersenyum malu, aku tidak menyangka tuan muda yang menyukai sanjungan. Saya hanya mengatakan kebenaran, Yang Chen tertawa. Ruan Jinling tampaknya tidak membencinya. Dia mengedipkan matanya, bulu matanya yang panjang seolah berbicara, dan berkata dengan lembut, Tuan muda Yang, saya yakin Anda tidak terlalu terkejut dengan niat saya hari ini. Karena kita berteman, saya akan langsung ke intinya. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte Donghuang kami? Yang Chen merenung sejenak dan berkata, Nona Ruan, undangan baikmu tidak boleh ditolak. Namun, aku sekarang adalah pemimpin sekte Luo Sengmen. Ruan Jinling mengerutkan kening dan bertanya, Tuan muda Yang, bolehkah saya bertanya, apakah daya tarik yang ditawarkan sekte Donghuang tidak cukup bagi Anda untuk meninggalkan Luo Sengmen? Selama Anda bersedia, sekte Donghuang dapat memberi Anda lebih banyak, hal-hal yang tidak dapat diberikan Luo Sengmen kepada Anda. Tentu saja saya mengerti, tetapi Nona Ruan, seseorang harus selalu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Saya adalah pemimpin sekte Luo Sengmen, dan seperti yang Anda ketahui, saya baru menjabat selama 1 atau 2 bulan. Saya tidak bisa pergi. Ini adalah batasan saya, kata Yang Chen. Ruan Jinling memutar matanya ke arah Yang Chen tanpa amarah. Cara Yang Chen melakukan sesuatu membuatnya terkesan tetapi juga membuatnya tidak berdaya. Bagaimanapun, dia tidak bisa dengan mudah mengundangnya untuk bergabung dengan sekte Donghuang. Namun, bergabungnya orang seperti itu ke dalam sekte Donghuang, niscaya akan menjadi aset berharga yang tidak akan mudah diambil orang lain. Selain itu, Yang Chen layak mendapatkan undangan kedua. Ruan Jinling tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa Yang Chen tertarik untuk bekerja sama dengan sekte Donghuang. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini bersamanya. Lagi pula, Yang Chen sekarang adalah komoditas yang dicari, dan tinggal bergabung dengan kekuatan manapun yang dipilihnya. Gadis suci Jinling melanjutkan, Tuan muda Yang, jika demikian, saya punya 2 solusi sekarang. Karena Anda tidak ingin meninggalkan Luo Sengmen, cara pertama adalah Anda mewakili Luo Sengmen dan bergabung dengan sekte Donghuang kami sebagai sekte cabang. Sekte Anda akan bergantung pada sekte Donghuang kami, dan kami akan melindungi Anda, tetapi begitu pula, ketika sekte Donghuang kami mengeluarkan perintah, Luo Sengmen Anda harus patuh tanpa syarat.
Selain itu, tidak ada hal lain tentang Luo Shengmen yang akan berubah, Anda akan tetap menjadi pemimpin sekte, dan anggota Luo Shengmen akan tetap seperti apa adanya. Dengan melakukan ini, kami dapat memastikan bahwa Anda berada di pihak yang sama dengan sekte Donghuang kami. Ini saja sudah cukup, karena saya yakin sekte Donghuang kami akan memberikan perhatian khusus kepada Tuan Muda Yang. Bagaimanapun, keunggulan Anda jelas terlihat oleh semua orang. Yang Chen tidak membiarkan manfaat yang ditawarkan gadis suci Jinling mengaburkan penilaiannya. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya, apa metode kedua? Gadis suci Jinling mengerutkan bibirnya dan berkata, syarat kedua adalah kamu harus menjadi tetua tamu sekte Donghuang kami hanya dalam nama. Kami tidak akan membatasi kamu dengan apapun, dan yang kami inginkan hanyalah kamu untuk berdiri bersama kami. Namun, demikian pula, kami tidak akan memberimu apapun atau meminta apapun darimu. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yang? Tanpa berpikir panjang, Yang Chen langsung menjawab, Nona Ruan, saya tentu saja memilih cara pertama. Jika tidak ada masalah, saya bersedia mewakili sekte Luo Sheng dan bergabung dengan sekte Donghuang. Meskipun syarat kedua tampak lebih longgar, gadis suci Jinling juga menegaskan bahwa jika Anda hanya seorang tetua tamu sekte Donghuang, sekte tersebut tidak akan meminta bantuan Anda, tetapi mereka juga tidak akan melindungi Anda. Apapun yang terjadi pada Anda tidak akan ada hubungannya dengan sekte tersebut. Itu hal yang wajar. Jangan pernah berharap mendapatkan keuntungan tanpa berusaha. Apapun yang Anda dapatkan tergantung pada seberapa besar usaha yang Anda lakukan. Sungguh tidak masuk akal jika berpikir bahwa sekte Donghuang akan melindungi Anda tanpa Anda berusaha. Secara komparatif, kondisi pertama lebih praktis, jadi Yang Chen memilihnya setelah pertimbangan yang cermat. Bukan karena hal lain, tetapi karena dia sekarang adalah pemimpin sekte Luo Shengmen dan harus pergi cepat atau lambat. Sebelum pergi, itu seperti menemukan target keterikatan yang baik untuk Luo Shengmen. Bab 979, bertemu kembali dengan monyet iblis bermata ungu. Dengan perlindungan sekte Donghuang, bahkan jika dia meninggalkan gerbang Luo Sheng suatu hari nanti, keamanan gerbang Luo Sheng tidak akan menjadi masalah lagi. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, ekspresi gembira segera muncul di mata gadis suci Jinling. Tujuannya adalah untuk memenangkan hati Yang Chen, dan dia tidak menyangka prosesnya akan berjalan begitu lancar. Ini adalah hal yang baik untuk sekte Donghuang mereka. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini. Aku akan melaporkannya kepada para petinggi, dan aku yakin sekte Donghuang akan dengan senang hati menerima gerbang Luo Sheng. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi Tuan Muda Yang dan yang lainnya dari gerbang Luo Sheng berencana untuk tinggal di kota utama Longwin? Gadis suci Jinling mengedipkan matanya yang besar dan berair. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata dengan hangat, aku baru saja mencapai level kedua dari alam bela diri bumi, jadi aku mungkin perlu tinggal di kota utama angin panjang selama beberapa hari untuk menstabilkan alamku. Jika memang begitu, aku akan tinggal di kota utama Longwin selama beberapa hari lagi. Gadis suci Jinling berkata sambil tersenyum. Dia sekarang khawatir Yang Chen akan direnggut oleh pasukan lain. Di kota utama Longwin, dia harus mengawasi Yang Chen. Selama dia tinggal bersama Yang Chen di kota utama Longwin, mengikutinya kemanapun dia pergi, itu akan menunjukkan kepada kekuatan lain bahwa Yang Chen telah bergabung dengan sekte Donghuang, membuat mereka tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Namun, jika dia pergi, situasinya akan berbeda. Dia harus mengawasi Yang Chen dengan saksama sekarang, bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena godaan berbagai sekte terlalu besar untuk diabaikan. Jadi, Yang Chen menetap di kota utama angin panjang, dan orang-orang dari sekte Donghuang, termasuk gadis suci Jinling, tinggal di dekatnya, memberikan kesan bahwa mereka dekat dengan Yang Chen. Yang Chen mengetahui niat sekte Donghuang, tetapi dia senang dengan pengaturan tersebut. Dia memberi tahu orang lain di gerbang Luo Sheng tentang rencananya untuk mengandalkan sekte Donghuang. Bagaimana mungkin mereka menolak hal baik seperti itu? Bagaimanapun, bergabung dengan sekte Donghuang berarti memiliki pendukung yang kuat. Biasanya, keberuntungan seperti itu tidak akan menghampiri mereka. Itu adalah sesuatu yang dicari oleh pasukan tingkat atas.
Pasukan tingkat 3 mereka, yang bahkan tidak dianggap sebagai pasukan tingkat 3, mungkin tidak akan mendapat perhatian dari Sekte Donghuang bahkan jika mereka menangis dan memohon. Tetapi sekarang setelah Yang Chen turun tangan, Sekte Donghuang benar-benar memperhatikan dan menerima mereka. Mereka sangat menyadari bahwa itu semua berkat usaha Yang Chen. Maka dari itu, Yang Chen mengasingkan diri. Meskipun dia mengatakan dia mengasingkan diri untuk menstabilkan wilayah kekuasaannya, itu sebenarnya hanyalah alasan yang dibuat oleh Yang Chen sendiri. Alasan mengapa dia memilih untuk mengasingkan diri sekarang adalah untuk pergi ke negara Dewa Tiandu. Kota utama Longwin tidak terlalu aman, tetapi Yang Chen punya caranya sendiri. Dia menyuruh suku manusia ikan untuk mendirikan formasi besar untuk menjaga sekelilingnya, mencegah bahkan seniman bela diri alam bela diri surgawi menyusup dengan jiwa suci mereka. Mereka hanya bisa melihat situasi internal dengan paksa. Namun, dengan adanya orang-orang dari Sekte Donghuang, para seniman bela diri alam bela diri surgawi itu tidak akan berani bertindak gegabah. Bahkan jika mereka berani menerobos masuk dengan paksa, Yang Chen akan dapat mendeteksi mereka dan kembali dari negara Dewa Tiandu tepat waktu untuk memastikan tidak ada yang salah. Merasa yakin tidak akan terjadi apa-apa, Yang Chen memutuskan untuk pergi ke negeri suci Tiandu. Bagaimanapun, kunjungannya ke negeri suci Tiandu kali ini mempunyai arti yang sangat penting. Setelah menyiapkan berbagai perlindungan, Yang Chen akhirnya membuka gerbang teleportasi ke negara suci Tiandu dan masuk. Itu adalah tempat yang telah lama hilang, tetapi begitu Yang Chen tiba, dia merasakan sensasi yang familiar. Saat kekuatannya meningkat, kendalinya atas negara Dewa Tiandu menjadi semakin kuat. Dengan sebuah pikiran, dia memanggil Yuban. Yuban segera datang dan berkata dengan hormat, "Tuan muda." "Penatua Yuban, lama tidak berjumpa," kata Yang Chen sambil tersenyum. Melihat Yang Chen aman dan sehat, Yuban tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Tuan muda, selama Anda aman, saya bisa merasa tenang." Dia terus mengkhawatirkan Yang Chen sejak dia pergi terakhir kali, tetapi sekarang setelah dia melihat Yang Chen aman, dia akhirnya merasa tenang. "Hah?" Mata Yuban membelalak, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan muda, apakah Anda sudah mencapai alam bela diri bumi?" Yang Chen tertawa terbahak-bahak, "Haha, memang benar." Mulut Yuban menganga, ini luar biasa, Tuan muda. Kaisar Agung tidak salah melihatmu. Kau benar-benar jenius yang langka. Kau layak memiliki negara suci Tiandu. Kau layak memiliki aku, Yuban, untuk melayanimu sebagai tuanku. Penatua Yuban, Anda terlalu baik. Jika bukan karena mencapai alam bela diri bumi, bagaimana lagi saya bisa membuat monyet iblis tunduk? Kata Yang Chen. "Tuan muda, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk membuat monyet itu tunduk?" tanya Yuban. Yang Chen mengangguk, "Ya, tanpa monyet itu, tidak akan mudah bagiku untuk melawan binatang esensi api dan musuh-musuhku yang lain. Jadi, dengan cara apapun, aku harus membuatnya tunduk. Kalau begitu, Tuan muda, aku akan mengajakmu menemui monyet iblis bermata ungu sekarang," kata Yuban. "Baiklah." Yang Chen menjawab, dan mereka berdua menghilang dari tempat itu, menggunakan batasan ruang untuk berteleportasi ke Istana Pelayan Binatang. Monyet iblis bermata ungu tinggal di kedalaman Istana Pelayan Binatang, di mana ia dipenjara sebagai salah satu binatang iblis yang menakutkan. Agar Yang Chen dan monyet iblis bermata ungu dapat bertemu, Yuban telah membuat pengaturan khusus. Demi keselamatan, monyet iblis bermata ungu sekali lagi diikat oleh berlapis-lapis batasan, dan terjebak di sebuah kursi. Meski begitu, kejahatan si monyet iblis bermata ungu tetap tak terbendung. Matanya yang merah darah dan cakarnya yang tajam sudah cukup untuk membuat siapapun takut. Tidak dapat dipungkiri bahwa berhadapan langsung dengannya adalah urusan yang menegangkan. Yang Chen juga berusaha menenangkan diri, karena lawan yang dihadapinya adalah seseorang yang dapat bersaing dengan para kaisar agung. Jika dia tidak tetap tenang, tidak akan ada cara lain. "Senior Zijing," Yang Chen berkata dengan santai, "kita bertemu lagi." "Itu kau, bocah," kata monyet iblis bermata ungu dengan dingin, "aku baru saja tidur siang, dan kau datang lagi. Senior Zijing, kamu seharusnya masih ingat perjanjian antara kita, dan, terlebih lagi, tidur siangmu seharusnya tidak berlangsung selama 3 tahun. Yang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba teringat sesuatu,
Monyet iblis bermata ungu menatap lurus ke arah Yang Chen, pupil matanya mengerut hebat. Kemudian, ia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Kau telah mencapai level kedua dari alam bela diri bumi. Saya tidak mengecewakan senior. Meskipun lebih dari setengah dari 3 tahun telah berlalu, saya akhirnya mencapai level kedua dari Earth Martial Realm." Yang Chen berkata dengan tenang. Alasan mengapa dia begitu bersemangat menantang menara percobaan dan datang ke negeri suci Tiandu adalah karena batas waktu 3 tahun semakin dekat. Namun, untungnya, semuanya berjalan lancar. Dia telah mencapai alam bela diri bumi dalam waktu 3 tahun dan telah tiba di sini. Monyet iblis bermata ungu menatap tajam ke arah Yang Chen. Yang Chen kemudian berkata, "Senior Zijing, jika kamu masih ingat perjanjian kita, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Jika kau hanya meningkatkan kekuatanmu melalui cara yang curang, jangan harap bisa lolos." Monyet iblis bermata ungu memamerkan taringnya dengan mengancam. Bab 980, apakah Anda memenuhi syarat? Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir terhadap keganasan monyet iblis bermata ungu. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Senior Zijing, dengan kekuatan ilahi mata ungu milikmu, aku yakin kamu dapat menilai dengan lebih akurat daripada yang lain apakah aku telah mencapai level ini melalui cara yang tidak konvensional atau yang konvensional." Yang Chen berkata dengan santai. Alasan mengapa monyet iblis bermata ungu disebut demikian adalah karena kekuatan ilahi yang terdapat pada kedua matanya. Di matanya, penyamaran apapun tidak berguna, dan konspirasi apapun menjadi tidak berarti. Itulah kekuatan-kekuatan ilahi mata ungu. Terkadang, Yang Chen mengagumi Kaisar Tiandu, karena dia tidak dapat membayangkan bagaimana Kaisar Tiandu berhasil menangkap monyet iblis bermata ungu saat itu. Mendengar perkataan Yang Chen, ekspresi monyet iblis bermata ungu tetap acuh tak acuh. Mata ungunya tiba-tiba bersinar dengan sangat cemerlang, bertahan selama beberapa napas sebelum cahaya di matanya tiba-tiba surut. Kemudian, ia berkata dengan muram, "Nak, sulit dipercaya, dan aku masih tidak percaya sekarang, tetapi kamu memang telah mencapai tingkat kedua alam bela diri bumi dalam waktu 3 tahun. Pilihan senior adalah," Yang Chen berbicara dengan tenang, "tenang saja, aku bisa menerima pilihan apapun yang dibuat oleh senior Zijing." Kalau Yang Chen dengan bersemangat memintanya untuk mengaku kalah, monyet iblis bermata ungu pasti akan meremehkannya. Namun, Yang Chen tampak luar biasa tenang, dan bahkan kata-katanya membuat dirinya dapat mengendalikan diri. Hal ini membuat ekspresi monyet iblis bermata ungu semakin dingin, dan ia berkata dengan dingin, "Nak, meskipun jumlah kami di klan monyet iblis bermata ungu tidak banyak, kami semua tangguh dan berdiri tegak. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tenang saja, aku sudah bilang aku akan membantumu sekali saat kau memasuki alam bela diri bumi, dan aku tidak akan menyesalinya." Bagus. Yang Chen tersenyum, senior Zijing memang terus terang. Elder Yuban, lepaskan batasan pada senior Zijing. Sekarang dia seharusnya dianggap sebagai setengah sekutu. Ungkapanmu, setengah sekutu, benar-benar tepat, kata monyet iblis bermata ungu dengan dingin. Yuban tiba-tiba muncul dan segera menghentikan Yang Chen, sambil berkata, "Tuan muda, ini sama sekali tidak mungkin. Anda dan monyet iblis bermata ungu tidak memiliki jaminan. Melepaskan pembatasan padanya sekarang akan terlalu mudah dipercaya, bukan? Menurut pendapat saya, pembatasan perbudakan harus dikenakan padanya. Jika tidak, jika itu benar-benar keluar, baik Anda maupun saya tidak dapat menekannya. Saat itu tidak akan menjadi hal yang baik tetapi bencana." Yang Chen melambaikan tangannya, "Penatua Yuban, tidak perlu melakukan itu. Cepat lepaskan saja batasannya. Aku sudah berubah pikiran dan tidak akan memaksakan pembatasan perbudakan pada senior Zijing." Monyet iblis bermata ungu menatap tajam ke arah Yang Chen. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak dapat melihat apapun. Tujuan awal pemuda ini adalah membuat si monyet iblis bermata ungu tunduk. Namun sekarang dia berubah pikiran dan bahkan ingin melindunginya. Bagaimana dia bisa mengerti? Dia masih muda, tetapi perilakunya tidak kalah dengan Kaisar Tiandu. "Nak, apa maksudmu dengan itu?" tanya monyet iblis bermata ungu dengan suara rendah. "Tidak apa-apa, aku hanya merasa bahwa memaksakan pembatasan perbudakan pada senior Zijing adalah sebuah penghinaan."
Yang Chen menyeringai. Monyet iblis bermata ungu menggigil sekujur tubuhnya. Kata-kata Yang Chen bergema di hatinya. Ia bisa menundukkan kepalanya tetapi tidak akan pernah menjual jiwanya. Ini adalah garis bawah klan monyet iblis bermata ungu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Si monyet iblis bermata ungu mencibir, tidak ada cinta antara manusia dan binatang iblis. Jika kau sangat percaya padaku dan tidak memaksakan pembatasan perbudakan padaku, aku bisa mengambil nyawamu kapan saja. Jika aku takut, aku tidak akan membuat kesepakatan dengan Senior Zijing. Aku percaya pada Senior Zijing, kata Yang Chen. Tuan muda, ini sama sekali tidak dapat diterima. Yuban menjadi sangat cemas. Yang Chen tidak pernah membicarakan hal ini dengannya sebelumnya. Apa maksudnya? Binatang iblis macam apa monyet iblis bermata ungu itu? Bahkan Kaisar Tiandu pun sangat terganggu olehnya semasa hidupnya. Tetua Yuban, jangan khawatir. Aku hanya akan membantunya sekali. Aku, si monyet iblis bermata ungu, tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Karena aku kalah taruhan, aku harus membayar sesuatu. Temukan saja harta karun roh surgawi misterius, dan aku akan bersumpah dengan darahku bahwa aku tidak akan pernah menyerang anak ini dan orang-orang di sekitarnya. Teriak si monyet iblis bermata ungu dengan marah. Mendengar ini, Yuban mulai merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, monyet iblis bermata ungu, kebijaksanaanmu memang sudah matang, dan metode ini memang bisa dilakukan. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengambil harta karun dari kehampaan. Benda ini adalah lempengan besi kuno. Tidak seorang pun tahu apa kegunaan lempengan besi itu, tetapi debu di atasnya menunjukkan bahwa lempengan itu sudah ada sejak lama. Ini disebut plat besi emas Suan. Selama kamu memasukkan darah esensimu ke dalamnya dan bersumpah, kekuatan akan terintegrasi ke dalam plat tersebut. Jika sumpah dilanggar, plat besi emas Suan akan langsung bereaksi. Yuban melempar plat besi itu keluar. Meskipun Yang Chen mau memberikan mukanya pada monyet iblis bermata ungu, namun dia tidak mau. Monyet iblis bermata ungu juga tidak ragu-ragu, langsung memasukkan darah esensinya ke dalam pelat besi. Kemudian, ia berteriak, aku, monyet iblis bermata ungu, bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, jika Yang Chen membawaku keluar dari istana pelayan binatang dan memberiku kebebasan, aku akan membantunya sekali dan tidak akan pernah menyerangnya atau orang-orang di sekitarnya untuk selamanya. Saat sumpah telah dituntaskan, monyet iblis bermata ungu melemparkan token itu kepada Yuban. Awalnya, ia tidak bermaksud mengumpat. Bahkan jika ia membantu Yang Chen, ia hanya memiliki motif tersembunyi. Namun sekarang, ia berubah pikiran. Bukan karena hal lain, tetapi karena momentum Yang Chen. Yuban perlahan menangkap lempengan besi itu dan berkata dengan tenang, monyet iblis bermata ungu, sumpah telah ditetapkan. Kecuali kau dapat menghancurkan lempengan besi ini, kau bisa aman. Tapi aku akan menyembunyikan lempengan itu. Niat mengancamnya tidak bisa lebih kentara lagi. Monyet iblis bermata ungu mendengus dan bahkan tidak peduli dengan maksud Yuban. Sebaliknya, ia menatap Yang Chen dan berkata, si kecil, katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Senior Zijing, aku belum memikirkan apa yang ingin aku lakukan, tetapi yakinlah, dengan kekuatan ilahi Senior Zijing, akan selalu ada kesempatan untuk menggunakan keterampilanmu. Selain itu, kesepakatanku dengan Senior Zijing baru saja dimulai. Kata Yang Chen, apa maksudmu? Tanya monyet iblis bermata ungu dengan ragu. Yang Chen menatapnya dan berkata, Senior Zijing seharusnya masih ingat bahwa kesepakatan awalku dengan Senior Zijing bukanlah untuk meminta dia membantuku sekali saja, tetapi sebaliknya, untuk membuatnya bekerja untukku. Kita baru saja membahas masalah pembatasan perbudakan, bukan? Nak, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk mempekerjakanku sekarang? Kata monyet iblis bermata ungu dengan suara yang dalam. Tidak sekarang, jawab Yang Chen, tetapi mungkin di masa depan. Oleh karena itu, saya ingin Senior Zijing mempertimbangkan apakah akan mengambil risiko atau tidak. Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa Senior Zijing juga ingin memperoleh kebebasan, bukan hanya membantu saya sekali dan menghirup udara segar di luar. Bab 981, Harta Karun Alam Bela Diri Bumi. Si monyet setan bermata ungu tertawa. Tawanya mempesona dan jahat, menjulang ke surga. Anak muda, aku benar-benar merasa semakin menyukaimu.
Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau yakin tidak akan menggunakan batasan perbudakan untuk memperbudakku? Tanya si monyet iblis bermata ungu dengan curiga. Tidak akan. Yang Chen berkata dengan tenang, bahkan jika suatu hari monyet iblis bermata ungu benar-benar mengikutiku, dia tidak akan menjadi budak. Tapi sebagai pembantu dan teman. Mata ungu monyet iblis bermata ungu memancarkan cahaya yang luar biasa, seolah mencoba mencari tahu apakah Yang Chen berbohong. Yang mengejutkannya, pemuda itu tidak berniat memperbudaknya, rekannya membuat pilihan yang tidak berani dilakukan orang lain. Monyet iblis bermata ungu menggeram, "Nak, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. 5 tahun, jika kau dapat mencapai alam bela diri surga dalam waktu 5 tahun, aku akan membantumu 3 kali lagi. Jika kau dapat mencapai alam 5 lapis dalam waktu 10 tahun, aku akan mengikutimu. Aku, monyet iblis bermata ungu, akan menepati janjiku, tetapi kau harus sebaik itu." Monyet iblis bermata ungu, bukankah syarat yang kau ajukan agak terlalu berlebihan? Yuban berkata dengan dingin, apakah kau pikir tuan muda kita maha kuasa? Mencapai lapisan kelima alam bela diri surga dalam waktu 10 tahun, bukankah itu hanya omong kosong? Hehe, Yuban, tahukah kau apa yang membedakanmu dari tuan mudamu? Kata monyet iblis bermata ungu dengan nada mengancam. Yuban bingung, apa maksudmu? Tuan muda Anda memenuhi syarat bagi saya untuk mengajukan syarat-syarat ini, tetapi Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengajukan syarat-syarat ini. Memang, syarat-syarat ini mustahil bagi orang biasa, tetapi mereka yang dapat membuat saya, si monyet iblis bermata ungu, dengan sukarela mengikuti syarat-syarat ini jauh dari orang biasa. Wah, saya harap Anda berusaha keras. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Saya akan mempersiapkan diri selama 3 hari, jemput saya kalau begitu. Si monyet iblis bermata ungu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah seperti binatang iblis lainnya. Dia adalah Raja Binatang, dan Raja Binatang memiliki harga diri dan martabat yang menyertainya, mereka tidak akan pernah tunduk. Terima kasih, Senior Zijing, atas tawaranmu, kata Yang Chen perlahan. Setelah percakapan mereka, Yang Chen dan Yuban pergi tanpa sepatah kata pun. Begitu mereka pergi, Yuban tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan muda, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk tidak menggunakan pembatasan perbudakan pada monyet iblis bermata ungu ini? Anggota non-suku pada dasarnya berbeda. Tuan muda, kita harus berpikir 3 kali sebelum mengambil tindakan apapun. Penatua Yuban, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa klan monyet iblis bermata ungu akan tetap setia pada klan binatang iblis? Yang Chen tertawa. Apa maksud tuan muda? Yuban terkejut. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, sebenarnya, menurut pengamatanku, kontradiksi dan perbedaan antara klan binatang iblis seharusnya cukup signifikan. Misalnya, klan iblis sapi dan klan iblis beruang adalah 2 ras yang sama sekali berbeda. Pemahaman internal mereka tentang konsep binatang iblis hanya untuk melayani ras mereka, tetapi tidak untuk keseluruhan binatang iblis. Banyak binatang iblis yang tidak memahami konsep ini. Begitukah? Yuban mengusap dagunya, karena tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Tentu saja, dan konflik internal di antara binatang iblis juga pasti cukup serius. Mereka yang jumlahnya lebih banyak akan mengincar yang jumlahnya lebih sedikit, yang menyebabkan pertikaian internal yang sering terjadi. Kalau tidak, binatang iblis tidak akan berencana untuk merebut wilayah manusia. Akar konflik ini berasal dari masalah internal mereka, yang kemudian menyebar ke kita. Jadi, jika tidak melibatkan keuntungan, saya pikir binatang iblis tidak akan memilih untuk menyerang manusia. Yang Chen terdiam sejenak sebelum melanjutkan, mayoritas binatang iblis hanya bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Mereka mungkin tidak membenci manusia, mereka hanya tidak mau tunduk karena mereka bukan bagian dari suku mereka. Saya pikir terkadang mereka mungkin lebih membenci kelompok binatang iblis lainnya. Tuan muda, meski begitu, binatang iblis tetap tidak bisa dipercaya, terutama monyet iblis bermata ungu yang kuat ini, Yuban masih khawatir. Haha, tetua Yuban, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Apa kau tahu kenapa? Tanya Yang Chen. Yuban tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa maksud tuan muda?
Pembatasan perbudakan akan menjadi penghinaan bagi monyet iblis bermata ungu. Bukan hanya aku yang merasa seperti itu, tetapi monyet iblis bermata ungu juga. Jika tujuan akhir kita adalah pembatasan perbudakan, apakah monyet iblis bermata ungu akan menyetujuinya? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Baiklah, Yu Ban ragu-ragu. Kaisar Tiandu telah menahan monyet iblis bermata ungu selama bertahun-tahun tanpa melihat tanda-tanda menyerah. Pilihan apa yang akan diambil monyet iblis masih belum diketahui. Yang Chen berkata, seekor binatang raja harus memiliki martabat seorang raja. Saya rasa ia tidak akan menyerah. Jika ia menyerah, kita berdua akan menyimpan motif tersembunyi, yang tidak ada gunanya. Sebaliknya, kita berdua harus mundur selangkah. Bagaimanapun, kita berdua menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Yu Ban menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan monyet iblis bermata ungu kepadanya sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa, dalam banyak hal, dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Tuan muda, Anda benar. Terkadang, mengambil risiko bukanlah hal yang buruk, kata Yu Ban. Haha, begitulah idenya. Ngomong-ngomong, Tetua Yu Ban, masa tinggalku di negara suci Tiandu mungkin tidak akan terlalu lama. Apa yang Kaisar Tiandu tinggalkan untukku setelah aku mencapai alam bela diri bumi? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Ban melambaikan tangannya dan membawa Yang Chen ke ruang lain. Ketika mereka tiba, Yu Ban memegang tas penyimpanan di tangannya. Tas itu berisi barang-barang yang ditinggalkan Kaisar Tiandu untuk Yang Chen begitu ia mencapai alam bela diri bumi. Tuan muda, harta karun di dalam tas penyimpanan ini tak ternilai harganya. Pertama, ada 100.000 batu roh kelas atas, cukup untuk menyaingi kekayaan sebuah sekte, semuanya ada di sini. Kata Yu Ban. Sebanyak itu. Yang Chen sangat terkejut, benar-benar terkejut. Yu Ban berkata dengan riang, haha, jangan kaget, Tuan muda. Kaisar Tiandu dulu pelit karena Anda tidak berdaya. Jadi dia jarang mengeluarkan harta karun sungguhan. Sekarang Anda telah mencapai alam bela diri bumi dan telah mengembangkan perlindungan diri yang cukup besar, Kaisar tentu saja telah memberi Anda harta karun sungguhan. 100.000 batu roh hanyalah permulaan, Tuan muda, lihat ini. Yang kini terlihat oleh Yang Chen adalah sebuah labu, cukup kecil untuk muat di telapak tangannya. Labu itu tampak rumit dan misterius. Yang Chen bertanya, apa ini? Tuan muda, harta karun ini disebut labu bintang 9, harta karun Suantian yang hampir premium. Yu Ban tertawa. Apa? Harta karun Suantian yang mendekati premium? Mata Yang Chen membelalak.